Tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan garis dari tanda petik. Namun fungsinya berbeda dari tanda petik. Beberapa pemakaian tanda kutip yang tepat menurut kaidah bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, tanda kutip dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lainnya yang sebelum diterbitkan. Contohnya, skripsinya berjudul Analisis Perbandingan Lagu dan Anak Dulu dan Sekarang. Kedua, dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Contohnya, PRT menyampaikan, mulai bulan depan, besar iuran keamanan akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari bulan lalu. Tanda garis miring. Tanda baca yang satu ini memiliki peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, pada dasarnya fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata setiap dan atau. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, para mahasiswa sibuk mempersiapkan PKM program kreativitas mahasiswa tahun ini. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, sang harimau mulai memanggil anak-anaknya. Tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis adalah salah satu jenis majas dalam bahasa Indonesia. Elipsis adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Majas tersebut sering digunakan dalam karya sastra berbentuk puisi. Contohnya, Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap jika diikuti rangkaian atau perincian. Contoh, kita sudah memesan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung kerap kali digunakan untuk merangkai kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selain itu, tanda hubung juga digunakan dalam menyambung kata ulang. Contoh, kupu-kupu, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Tanda petik. Tanda petik digunakan dalam bahasa Indonesia pada istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Contoh, hakim dilarang menerima amplop yang terdakwa. Selanjutnya adalah tanda tanya. Fungsi tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif, selain untuk menanyakan sebuah jawaban dan penjelasan fungsi lainnya. Fungsi lain dari tanda tanya ialah menyatakan kalimat yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya alias masih ambigu. Tanda koma. Pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Selain itu, tanda koma juga kamu gunakan sebelum kata penghubung. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat dengan sejenis dan setara. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat, namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan. Yang kedua, dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana. Yang ketiga, dipakai dalam daftar pustaka. Yang keempat, dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan, ataupun kelipatan yang dipakai pada pembatas jam atau menit dalam hitungan waktu. Yang kedua, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah cantiknya pulau itu. Yang ketiga, tanda pisah. Sepintas tanda baca yang satu ini mirip dengan tanda hubung, hanya saja bentuknya lebih panjang. Oleh karena itu, tanda pisah bisa dituliskan dengan menggunakan gabungan dari dua tanda hubung. Yang keempat, tanda baca apostrof. Tanda baca ini digunakan untuk menuliskan nama atau nama serta kata khusus dari sarapan bahasa asing. Contohnya, Ahmad Safi. Selain itu, tanda apostrof juga dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka dalam tahun.